Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin habibi rabbil alamin syafi'il khalaiqi fi yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi al ghurril mayamin wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan ala mamarid duhuri wal azman wa alaina ma'hum wa fihim rahmatika ya karim ya rahman. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, saudara-saudara semua, sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan anugerah dan nikmat semuanya ini kita bisa menggunakannya bukan sekedar sebagai fasilitas hidup di muka bumi yang sesaat, yang fana ini. Namun lebih dari itu mudah-mudahan menjadi sebuah bekal yang sangat menguntungkan kita, yang sangat membahagiakan kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, saudara-saudara, ikhwanana, sahabat-sahabat, pecinta ilmu dan ahlul ilm, mudah-mudahan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik darinya untuk kita semuanya, sehingga setiap waktu, setiap saat di dunia dan di akhirat kita selalu berada di dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanana, berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pembahasan ilmu yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ditambahkan rasa cinta, rasa ta'zim, rindu kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara keistimewaan khususiyah yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Hanya umat Islam, sekali lagi, hanya umat ini yang mencintai nabinya luar biasa, menghormati dan ta'zim kepada nabinya luar biasa. Tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Tidak Yahudi, tidak Nasrani atau agama apapun. Mereka menghormati nabi-nabi mereka. Sehingga umat Islam mencurahkan semua waktunya, semua ilmu, kemampuan yang dimilikinya untuk menjelaskan kepada generasi-generasi setelahnya bagaimana sosok detail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi terdahulu, umat-umatnya banyak yang merendahkan, banyak yang menyakiti. Banyak umatnya yang mereka mendustakan dan bahkan membunuhnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Satu kelompok mereka dustakan, satu kelompok mereka bunuh. Hanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai nabi-nabinya. Karenanya
Marilah kita jaga khususiyah ini. Marilah kita berusaha untuk memahamkan kepada semua masyarakat dan generasi kita, dan ditularkan dan juga disampaikan kepada generasi-generasi setelahnya, bahwa ini adalah keistimewaan umat mencintai, merindukan, ta'zim, mahabbah, mengagungkan kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada merendahkan sosok Nabi Muhammad, menyalahkan sosok Nabi Muhammad, menganggap rendah kedudukan agung mulia Nabi Muhammad, sehingga menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia yang lain, atau dianggap manusia biasa dan lain sebagainya. Sering kita sampaikan di majelis-majelis ta'lim atau mungkin juga di halaqah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengamankan umat ini dari kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Nabi Muhammad. Seawam-awamnya umat ini, sejahil-jahilnya umat ini, tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah anak Tuhan, titisan Roh Kudus, atau apapun namanya. Semuanya pasti mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir pembahasan kita yang lalu, kita membahas tentang awal keberangkatan hijrah beberapa sahabat ke daerah Habasyah atau Ethiopia. Atau sebagian ulama menyebut bahwa daerah tersebut dulu adalah daerah Sudan. Yang ada juga beberapa pendapat, dan sekarang juga disebutkan bahwa makam Raja Najasyi yang bernama Ashamah itu berada di sekitar 700 km dari ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Walhasil, Habasyah dipilih oleh Rasulullah SAW karena beberapa faktor. Faktor pertama, bahwa Raja Najasyi dikenal dengan raja yang adil, sehingga di antara sabda Rasulullah saat menyuruh beberapa sahabat untuk hijrah ke sana, fa inna fiha malikan la yudlam indahu ahad. Karena di sana ada sosok raja yang tidak ada satu orang pun yang terdolimi olehnya. Yang kedua, nilai berfikir dakwah. Sehingga di majelis dan halaqah yang lalu kita sampaikan, hijrah ke Habasyah bukan hanya melulu lari dari siksaan dan juga tekanan-tekanan orang kafir Quraisy. Para sahabat, khususnya as-sabiqun al-awwalun, memiliki kekokohan iman yang luar biasa, sehingga tidak masuk di dalam akal dan otak kita pemahaman kalau para sahabat takut dari tekanan, takut dari siksaan. Setelah kita juga membahas berapa banyak sahabat-sahabat yang mereka aman dari tekanan, mereka memiliki kehormatan dan kemuliaan di suku Quraisy, namun mereka berusaha untuk bisa merasakan rasa sakit di dalam mengemban amanah dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita sampaikan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mencari-cari orang untuk bisa dia dipukul karena keimanannya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan demikiannya sahabat-sahabat yang lain, termasuk juga yang ikut hijrah pertama ini, yaitu Sayyidina Utsman bin Mad'un. Sayyidina Utsman bin Mad'un adalah saudara rodok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah di antara orang-orang yang terpandang di orang Quraisy. Namun beliau tetap dia dijaga dengan tokoh Quraisy kawannya Walid bin Mughirah. Namun dia Sayyidina Utsman bin Mad'un mengembalikan, artinya menolak.
dari penjagaan yang diberikan atau pengakuan oleh Walid bin Mughirah bahwa ini dia berada di bawah tangan kekuasaan dan juga di bawah tanggung jawabnya. Sehingga Sayyidina Utsman bin Mad'un dalam sebuah riwayat disebutkan saat berkumpul karena dia senang dengan qasidah dan syair-syair Arab. Setelah dia memastikan untuk dia mengembalikan jiwar atau mengembalikan hak penjagaan Walid bin Mughirah, si orang kafir ini, Sayyidina Utsman bin Mad'un duduk-duduk ikut mendengarkan syair-syair Arab. Tergubahlah satu syair oleh seorang penyair handal Arab yang dikenal penyair Labid. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut bahwa syair yang paling benar yang pernah diungkapkan oleh syair-syair jahiliyah adalah syairnya Labid, yaitu ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Dan disebutkan dalam riwayat saat Labid ini mengungkapkan syair ini, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, ingatlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil. Sayyidina Utsman bin Mad'un berteriak, "Shadaqta, betul, benar engkau." Dilanjutkan sama Labid ini, wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan setiap nikmat pasti akan sirna. Sayyidina Utsman bin Mad'un teriak lagi, "Kadzabta, dusta kau." Dia merasa si penyair ini yang dahulu, penyair ini memiliki keistimewaan dan kedudukan tersendiri di kalangan orang Arab karena kehebatan sastra Arab yang mereka miliki. Karena pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara keagungan dan keistimewaan yang luar biasa yang dikagumin oleh orang-orang Arab pada saat itu adalah kehebatan susunan bahasa dan sastra Arabik yang mereka punya. Sehingga sastra-sastra Arab bernilai sangat tinggi pada zaman tersebut. Karenanya mukjizat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terutama, yang teragung adalah Al-Quran. Dan Al-Quran mengalahkan semua keahlian dan juga kepiawaian orang-orang ahli syair di Jazirah Arab pada saat itu. Mukjizat Al-Quran, selain dari keajaiban-keajaiban yang terkandung di dalamnya, pembenaran-pembenaran semua kejadian-kejadian yang ada di alam semesta pada masa-masa setelahnya ila yaumil qiyamah, namun kesastraannya juga tidak bisa ditandingin. Sebagaimana dahulu para anbiya wal mursalin, mukjizat yang dimiliki oleh para nabi adalah mencocoki dengan apa yang menjadi perkara hebat pada zaman nabi tersebut. Semisal Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di zamannya yang terkenal, yang hebat, yang sangat dikagumin adalah hal-hal yang berbau sihir. Maka karenanya kebanyakan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam hal-hal yang berbau dalam tanda kutip mengalahkan sihir-sihir mereka. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di zaman Nabi Isa yang teristimewa, yang teragung, yang dianggap hebat luar biasa adalah kemampuan mereka di dalam mengobatin orang sakit. Maka mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah mukjizat yang mengalahkan semua berbagai macam bentuk pengobatan dan kedokteran. Sehingga kebanyakan mukjizatnya Nabi Isa adalah semisal menyembuhkan orang sakit, membuat melek orang yang buta asli, dan bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara fillah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sampaikan, Sayyidina Utsman bin Mad'un membantah ucapannya Labid tadi. Di potongan syair yang pertama, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu,
ingatlah segala sesuatu selain Allah itu batil. Dibenarkan oleh Sayyidina Utsman bin Mad'un. Shadaqta. Kemudian saat separuh bait yang berikutnya, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Semua kenikmatan pasti akan sirna. Didustakan sama Sayyidina Utsman. Kadzabta, kau bohong. Karena pastinya tidak semua nikmat akan sirna. Ada kenikmatan surgawi. Ada kenikmatan yang kekal abadi di akhirat. Adapun ungkapan yang pertama betul. Marahlah ini Labid. Dan Labid menyuruh orang-orang sekitarnya untuk menghajar Sayyidina Utsman bin Mad'un. Maka berdirilah beberapa orang dan dipukulin Sayyidina Utsman bin Mad'un sampai disebutkan satu matanya beliau hampir copot dan keluar. Datang beliau pulang ke rumahnya dan di tengah jalan berjumpa dengan Walid bin Mughirah, kawannya. Yang dahulu kawannya tersebut menjaga dan mengamankan Utsman bin Mad'un ini dari tekanan dan dari teror orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang yang beriman. Berkatalah Walid bin Mughirah, wahai Utsman, tidakkah lebih baik engkau tidak melepaskan jiwar atau keamanan yang kuberikan kepadamu? Katanya Sayyidina Utsman bin Mad'un, wahai Walid, mataku yang satu yang selamat dan sehat ini, dia iri untuk bisa semisal mata yang sepakaiannya satunya yang lagi. Isyarat bahwa gimana dahulu para sahabat menganggap siksa, luka, kepedihan di jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kenikmatan tersendiri. Maka di sini kita lebih menekankan kembali bahwa hijrahnya para sahabat pertama ke Habasyah bukan karena faktor lari dari tekanan-tekanan kafir Quraisy. Namun sudah kita sebutkan nilai dakwah sebagai bentuk percobaan juga, berpikir untuk memperluas area dakwah. Dan juga kita sebutkan bahwa di Habasyah pada saat itu agama yang dominan adalah agama Nasrani, dan sebagian sekte Nasrani ada sekte Aryus yang kita sebutkan surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada raja-raja, di antaranya kepada Raja Heraklius, disebutkan fa in aslamta yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau engkau masuk Islam, maka Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Fa in abaita, kalau engkau menolak, fa innama alaika itsmul arisiyin, maka engkau bertanggung jawab untuk dosa-dosanya. Arisiyin diartikan dalam banyak kamus adalah orang-orang yang bercocok tanam. Namun ada riwayat yang mengatakan fa innama alaika itsmul aryusiyin, maka bagimu dosa orang-orang yang berfaham Aryus. Dan diantaranya lagi adalah ketenangan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu adalah harapan besar bagi para sahabat untuk tenang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhijrahlah pertama kali dari orang-orang yang berhijrah, yaitu kelompok pertama yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Mad'un, dan di dalamnya juga Sayyidina Utsman bin Affan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Ruqayyah, istri Sayyidina Utsman. Lebih kurang tercatat dalam sejarah 12 laki-laki dan 4 atau 5 wanita. Ada beberapa sahabat yang ikut dikenal di dalam hijrah tersebut. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Mad'un, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, di antaranya Sayyidina Zubair bin Awam, di antaranya lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Namun kelompok pertama ini yang hijrah ke Habasyah pertama kali ini, berangkat mereka bulan Rajab, tak lama di tahun itu juga, yaitu di tahun ke-5 Hijriyah, mereka balik
ke Mekah karena informasi ada selentingan bahwa di Mekah sudah menerima Islam, maka mereka pun kembali ke Mekah untuk dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata keadaan malah lebih parah. Sebagian masih tetap di kota Mekah, sebagian lagi mempersiapkan untuk berangkat berikutnya ke Habasyah, dan hijrah yang kedua ke Habasyah dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ja'far pada saat itu baru menikah dengan Sayyidah Asma binti Umais. Istrinya beliau namanya Sayyidah Asma binti Umais. Nanti kalau ada waktu kita akan jelaskan Sayyidah Asma binti Umais yang memiliki subhanallah suami-suami hebat yang mulia. Setelah meninggal dunia Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, suami Sayyidah Asma dinikah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Asma dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, suami-suami hebat yang dimiliki oleh Sayyidah Asma binti Umais. Dan lahirnya 3 putra Sayyidina Ja'far, semuanya ada di Habasyah, yaitu Sayyid Abdullah, kemudian Muhammad, dan juga Sayyid Aun. Sayyid Abdullah, Sayyid Muhammad, dan Sayyid Aun. Ini adalah putra-putra Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Yang kemudian beberapa sahabat setelah hijrah ke Habasyah, terdengar beberapa tahun setelah itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka berhijrahlah mereka ke Madinah untuk ngikut sama Rasulullah sebagian orang. Tapi sebagian lagi masih tinggal di Habasyah sampai terakhir mereka kembali bersama dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ke kota Madinah di saat perang Khaybar, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Ya, perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, dan Rasulullah SAW setelah penaklukan Khaybar tersebut, kota penting orang Yahudi yang dikepung cukup lama oleh Rasulullah dan para sahabat, kemenangan diperoleh oleh Islam wal muslimin. Di saat itu datanglah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda, la adri bi ayyihima usar, bi fathi Khaybar am bi kudumi Ja'far. Aku tidak tahu lagi antara dua hal ini mana yang lebih menggembirakan hatiku. Apakah penaklukan Khaybar ataukah datangnya Ja'far? Karena Sayyidina Ja'far memiliki tempat tersendiri di dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sabda Rasulullah yang sangat mengagumkan untuk Sayyidina Ja'far. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ja'far, "Ashbahta khalqi wa khuluqi ya Ja'far." Engkau mirip di dalam fisik dan akhlak budi pekertiku. Jadi fisik dan akhlak Sayyidina Ja'far sangat mirip dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya Sayyidina Ja'far di antara pimpinan-pimpinan pasukan yang meninggal dunia mati syahid dalam perang Mu'tah yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang perbatasan-perbatasan yang dikuasai oleh negara Romawi pada saat itu. Inilah di antara gambaran-gambaran hijrah yang dilakukan oleh para sahabat sebelum hijrah ke kota Madinah. Maka hijrah ke Habasyah dikenal 2 kali. Dan alangkah pentingnya nilai hijrah tersebut, ma'asyiral hadirin wal hadirat, sehingga kalender kita dengan berbagai macam kejadian-kejadian besar yang bersejarah dalam kejadian Rasulullah Isra Mi'raj, diangkatnya Nabi jadi Rasul, di dalam Gua Hira, turunnya Al-Quran, perang Badar, dan berbagai macam kejadian-kejadian besar. Namun saat para sahabat musyawarah untuk menentukan kalender Islam, mereka bersepakat dengan usul Sayyidina Ali bin Abi Thalib
bahwa kalender kita diawali dan dinamai atas dasar hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya ada di dalam diri kita pemahaman pentingnya hijrah kepada Allah dan Rasulullah. Sekarang memang tidak ada hijrah dalam artian hijrah pindah dari satu kota ke kota yang lain, karena kita bisa melaksanakan agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap daerah kita masing-masing. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Maka hijrah yang dimaksud untuk zaman sekarang pastinya adalah hijrah dari kejahilan menuju ilmu. Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari akhlak-akhlak tercela menuju kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Hijrah dari sifat malas menuju sifat semangat. Dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang buruk menuju yang baik. Dan dari yang baik menuju yang lebih baik. Gimana nilai hijrah tersebut demikian penting. Sehingga saat Rasulullah SAW bersabda tentang niat, yang dibuat contoh oleh Rasulullah adalah hijrah. Hadis yang masyhur yang dijadikan oleh para ulama sebagai awal dari banyak kitab-kitab yang mereka karang adalah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang memiliki pahala dengan kadar apa yang dia niatkan. Besar kecilnya sebuah amal, besar kecilnya sebuah pahala bukan tergantung kepada amalnya, namun besar kecilnya sebuah pahala tergantung dengan niat si pelaku amal tersebut. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar juga mengatakan, kam min amalin qalilin katsarathun niyah wa kam min amalin katsirin kabirin qallalatun niyah. Berapa banyak amal yang sedikit bisa jadi banyak besar pahalanya sebab niat, dan berapa banyak amal yang banyak besar namun menjadi sedikit karena faktor kerdilnya dan piciknya niat si pelaku. Dan Rasulullah membuat contoh dalam hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahamin kalimat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kita hijrah ke satu daerah, namun kalau tujuannya adalah ridho Allah dan senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang hijrah ke Madinah, barang siapa yang hijrah ke Yathrib. Rasulullah menyebut, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia dapatkan atau perempuan yang akan dia nikahi, maka dia akan mendapatkan hijrahnya menuju apa yang dia niatkan. Demikian ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memahami arti hijrah, mulianya hijrah. Baik itu hijrah dalam arti ma'nawi atau hijrah dalam arti hissi. Sehingga mohon maaf, mayoritas masyarakat kita tidak ada yang komplain atau mencela jikalau seseorang pindah dari satu kota ke kota yang lain untuk kerjaan, karena kantor, karena bisnis. Orang Medan pindah ke Jakarta karena bisnis. Orang Medan pindah ke Kalimantan atau ke Sulawesi karena kantornya. Tidak ada yang komplain. Tapi kenapa kadang-kadang sebagian masyarakat kita melecehkan, merendahkan orang-orang yang berhijrah untuk agamanya, untuk mondok misalnya. Kita pondokkan anak agak jauh, sebagian tetangga kita mengatakan, jauh kali, kenapa dipondokkan jauh-jauh, dan lain sebagainya. Padahal
kita tidak ada yang komplain dalam urusan pindah tempat karena urusan bisnis, kantor, kerjaan. Namun seseorang yang berhijrah untuk dakwah, seseorang yang berhijrah untuk talabul ilm, seseorang yang berhijrah untuk suluk, bahkan dahulu para ulama tidak jarang mereka melakukan perjalanan jauh hanya untuk dalam istilahnya mencari jati diri. Mereka belajar untuk menundukkan hawa nafsu. Mereka belajar mencari pengalaman di luar supaya dia bisa mengikis keburukan-keburukan akhlak yang ada di dalam hatinya. Karena yang mereka dapetin adalah orang-orang yang tidak dikenal. Berbeda dengan kalau kita di kota. Kita punya majelis, kita punya pesantren, kita punya pengajian. Orang-orang menghormatin kita. Tapi ketika kita di luar, tidak ada orang yang kenal sama kita. Mungkin saja kita dicaci sama orang. Mungkin saja kita dicemooh sama orang. Mungkin saja kita didolimin sama orang. Gimana akhlak kita di dalam menyikapin itu semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita sehingga barokah hijrahnya para sahabat sampai kepada kita. Kita betul-betul hijrah kepada Allah dan Rasulullah. Meskipun tidak hijrah dalam hissi, pindah dari satu kota ke kota yang lain. Namun kita mengharapkan mudah-mudahan tidak ada hari kecuali hari yang setelahnya lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Tidak ada waktu kecuali waktu yang setelahnya menjadi lebih mulia, lebih sempurna daripada waktu yang sebelumnya. Setapak demi setapak lebih sempurna di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmah untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai akhirnya di saat ajal menjemput kita, ba'da tuli umrin fi taatillah, ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berada di dalam keadaan yang terbaik, yang diridhoi oleh Allah, diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulullah senang jumpa sama kita, dan kita pun senang berjumpa dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berjumpa kembali di dalam halaqah-halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.